Oke, kita lanjutkan ya ke video berikutnya. Ya, sebagai contoh misalnya kita ingin menjumlahkan atau ya menjumlahkan 12 tambah 9. 12 itu kan kita tahu 1100. Jadi ini 1100. Ini adalah 12. 9 itu apa? 9 itu adalah 1001. Kita jumlahkan aja. 0 ditambah 1 kan hasilnya 1. Ya, mohon maaf. Ya, 1 di sini. Carry-nya berapa? 0 tambah 1 kan 1, carry-nya 0 di sini. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah S-nya 0, carry-nya 0. 0 1 tambah 0 hasilnya 1, carry-nya 0. 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1 0. Ingat, yaitu hasilnya 0, carry 1. Sehingga 12 tambah 9 itu hasilnya 0 1 ya, 0 1 ya. Atau 12 bukan 0 1 0 1 ya. Ini ya sama-sama ini. 1 0 1 0 1 ya. Ini 2 pangkat 0, hasil 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, ditambah ini 2 pangkat 1-nya 0, 2 pangkat 2-nya 1 ada, tambah 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16, yaitu 16. Nah, kalau dijumlahkan 16 tambah 4, 20, tambah 1, 21. Ya. 12 tambah 9 itu kan 21. Nah, itu dia. Ngerti ya? Oke? Nah, selanjutnya kita masuk kepada rangkaian pengurang ya. Rangkaian pengurang. Rangkaian pengurang disistilahkan dengan subtractor ya. Kita istilahkan atau bahasa Inggrisnya ini sebenarnya subtractor. Nah, ada dua yaitu pertama half subtractor atau pengurang setengah. Ini adalah rangkaian pengurang yang mengurangkan dua input bit biner. Jadi inputnya cuma dua. Half subtractor atau rangkaian pengurang setengah itu akan menghasilkan dua output juga, yaitu hasil pengurangan atau selisih, yaitu dilambangkan dengan D, dan hasil peminjaman atau kita istilah dengan B atau borrow, pinjaman. Nah, tabel kebenarannya seperti apa? Misalnya inputnya kita beri nama X dan Y, outputnya ada B, yaitu borrow, dan D, hasil pengurangannya atau selisihnya. Maka kalau input kemungkinan inputnya ada dua, 00, ada 4, 00, 01, 10, 11. 0 dikurang 0, itu kita tahu hasilnya adalah 0. Ada enggak peminjaman? Tidak ada, 0 pinjaman kita. 0 dikurang 1, jelas tidak bisa. Maka hasilnya harus kita pinjam 1. Jadi 1 0, ini 1 0 dikurang 1 kan hasilnya adalah 1. Ini 1 hasilnya. Pinjamannya tadi apa? Borrownya 1. Nah, ini 1 ya. Sini. 1 0, 1 dikurang 0, ya 1. Ini dia hasilnya 1. Borrownya berapa? Tidak ada, pinjam 0. 1 dikurang 1 berapa? 0. Tak ada juga, pinjam 0. Jadi ini hasilnya. Hubungan input output X dan Y yaitu 0 0 menghasilkan input 0, borrow 0. 0 kurang 1 menghasilkan input output 1, hasil 1, borrow 1. 1 dikurang 0 menghasilkan hasil pengurangan 1, borrow 0. 1 dikurang 1 menghasilkan hasil pengurangan 0 dan borrow 0. Nah, sehingga kita bisa membuat persamaan untuk tabel ini ya. Kalian silahkan buat persamaan untuk tabel ini ya. Nah, ini PR juga. Jadi di sini dibuatnya, buatlah persamaan untuk tabel ini. Jadi persamaannya B-nya itu sama dengan apa-apa X dan Y. Itu. Hubungan X dan Y-nya dalam B itu apa. Kemudian seperti yang sudah kita buat untuk half adder tadi. D-nya lagi. D-nya hubungannya dengan X dan Y apa gitu. Nah, ini PR ya. Buat dalam tugasnya. Setelah kalian buat tabel persamaannya ini, maka kalian buat rangkaiannya. Itu bagaimana D ini ada X, ada Y, seperti apa, apakah masuk gerbang OR K, N K, sehingga hasilnya D, gitu ya kan? Buat rangkaiannya. Hubungan D, S, jadi output DS seperti apa rangkaiannya yang terhubung dengan X dan Y sebagai inputnya. Kemudian lakukan juga untuk full subtractor. Mulailah dengan membuat tabel kebenarannya. Kalau full subtractor berarti dia punya 3 input, yaitu X, Y, dan Z. Outputnya tetap 2, yaitu D hasil pengurangan dan B borrow. Ya, silakan juga dibuat.
Buat tabel kebenaran dulu. X0, Y0, Z0 berapa? 0 dikurang 0 dikurang 0, berapa hasilnya? Berapa borongnya? Kemudian 001, 010, 011, 100, dan seterusnya. Kalau buat tabel kebenarannya dan juga buat hubungan antara output dan inputnya sama seperti yang ini, dan juga buat rangkaiannya sama seperti yang ini. Oke? Itu PR. Nah, sekarang ini adalah penjumlah pengurang komplemen 2 ya. Ini adalah contoh dari penjumlah pengurang komplemen 2. Nah, cara kerja rangkaiannya gimana? Ini komplemen 2 nih. Di sini kita penjumlah pengurang komplemen 2. Nah, bagaimana caranya, logikanya? Yaitu ketika ini ada suatu nilai kontrol ya. Maaf. Suatu nilai kontrol yang kita sebut dengan sub ya. Sub ini terhubung kakinya ke sebuah SOR. Sebuah SOR. Nah, kalau sub ini bernilai rendah, misalnya 0, ya, ketika sub bernilai rendah, bit-bit B akan melewati inverter terkendali tanpa mengalami inversi. Jadi, bit B ini bit B0, bit B1, bit B2, bit B3. Kalau subnya ini 0, maka bit B0 ini akan melewati gerbang SOR itu, sehingga hasilnya di sini juga B0. Di sini juga hasilnya akan B1. Di sini hasilnya akan B2. Di sini hasilnya akan B3 gitu. Kalau subnya nilainya rendah itu 0. Kenapa? Karena 0 disorkan dengan sesuatu, hasilnya sesuatu itu. Ya, 0 disorkan dengan sesuatu, hasilnya adalah sesuatu itu. Misalnya sesuatu itu 1, 0 disorkan 1, hasilnya kan 1. Misalnya sesuatu itu 0, 0 disorkan dengan 0, hasilnya 0. Maka sesuatu 0 disorkan sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Maka 0 SOR B hasilnya B. Maka ketika sub ini nilainya 0, sini 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, maka keluaran daripada gerbang SOR sini, SOR sini, SOR sini, SOR sini adalah langsung meneruskan nilai B0 ke sini, B1 ke sini, B2 ke sini, B3 ke sini. Oke, ngerti ya? Nah, jadi disebutkan ketika sub bernilai rendah, bit-bit B akan melewati inverter terkendali tanpa mengalami inversi, sehingga keluaran di sini adalah S, ini S, yaitu S0, S1, S2, S3, itu adalah A, ya, A ditambah dengan B. A tambah dengan B. Di sini lihat, di sini S0 adalah A0 ditambah B0. Di sini A1 ditambah B1 untuk S1. S2-nya A2 ditambah B2. S3-nya A3 tambah B3. Sehingga kalau sub nilainya 0, maka kita berarti melakukan operasi penjumlahan, yaitu A kita jumlahkan dengan B. Jadi S di sini, ini yaitu S, itu sama dengan A tambah B. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau ya, kalau misalnya subnya nilainya lain gitu. Subnya nilainya tadi subnya nilainya 0, ya kan? Sekarang kalau subnya nilainya 1. Jika sub bernilai tinggi, 1, jika sub nilainya 1 atau bernilai tinggi, ya, inverter terkendali akan menghasilkan komplemen 1. Jadi inverter ini akan menghasilkan komplemen 1. Kita lanjutkan ke video berikutnya karena sudah terlalu lama videonya.